Oke, shalom semuanya. Wow, luar biasa ya. Coba saya lihat wajah-wajahnya dulu ini semuanya. Ada berapa puluh juta orang di sini. Ada 34 juta orang dalam iman ya. Saya percaya kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Oke, siap dengan firman Tuhan. Kita sebelumnya sekali lagi kita minta urapan sungguh-sungguh dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Urapi setiap kami siap untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama kami ucap syukur, sinyal yang baik dan semua baik karena Tuhan Yesus selalu amat baik. Haleluya, amin. Kita buka Matius 7 ayat 7 sampai dengan 10 ya. Saya percaya semua kita suka ayat ini karena ayat ini bicara tentang hal-hal yang sangat disukai oleh setiap manusia termasuk Ibu Indri juga. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 10. Mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta padanya. Ya, saya percaya semua kita suka ayat ini karena ini bicara tentang hal yang sangat disukai oleh manusia, pengabulan doa, betul? Ya, memang ya semua kita suka kalau doa kita dikabulkan. Bagaimana Tuhan, tolong Tuhan supaya usaha saya, tolong Tuhan supaya karir saya, tolong Tuhan supaya anak-anak saya, tolong Tuhan supaya kesehatan saya. Semuanya intinya kita ingin dikabulkan. Fine. Nggak ada yang salah, itu sesuai dengan firman. Dan juga ini bicara tentang rumah doa. Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah rumah doanya Tuhan. Ya, ingat ya, kita bukan hanya as a Christian, tapi kita adalah rumah doa Tuhan. Dan bukan hanya itu juga, doa orang percaya itu kuasanya luar biasa. Bahkan dikatakan gunung pun bisa kita pindahkan. Artinya apapun, whatever your problem ya, masalah apapun yang kau hadapi, gunung pun bisa dipindahkan. Artinya masalah kita pun semua bisa kita atasi ya. Dikatakan, tapi yang satu lagi yang lebih paling luar biasa yang sering kali kita miss ya adalah apa? Tentang ayat ini, buka Matius 6 ayat 9 ya. Karena kita sering fokus tentang ayat ini bicara tentang doa, pengabulan doa, kuasa doa ya. Tapi ada satu lagi yang paling penting yang tapi nggak terlalu saya bahas panjang hari ini. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Perhatikan, ini yang mengatakan bukan saya tapi Yesus langsung. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Wow, ternyata kita bukan hanya sekedar umat dengan Tuhan, bukan Bapa yang jauh, tapi dia adalah Bapa kita. Kita diadopted, kita diangkat menjadi anaknya. Sadar nggak kita siapa? Debu dan tanah, uap air, tapi diangkat menjadi anak Allah. Dunia mungkin bisa membuang kita, tapi kita diangkat menjadi anaknya. Ini yang lebih luar biasa daripada hanya pengabulan doa. Tapi hari ini saya nggak bicara tentang ini. Mungkin next time kita akan bicara tentang hubungan dengan Bapa dengan anak ya. Saya terus terang dengan ayah saya itu sangat very close ya, sangat dekat. Di antara 9 anak, saya anak paling kecil dan saya sangat-sangat spoil ya, sangat manja ya. Ayah itu kalau saya belum tidur, ayah tuh nggak akan keluar dari kamar saya. Bahkan sampai SMA pun saya selalu minta harus dipeluk dulu baru saya mau tidur. Intinya, saya sangat dekat dengan ayah saya. Itu Bapa yang di dunia. Apalagi Bapa kita yang di surga jauh lebih baik daripada Bapa yang di dunia ya. Jadi doa Bapa kami ini bukan hanya sekedar pengabulan doa, tapi tentang relationship, tentang hubungan. Makanya kekristenan berbeda dengan agama yang lain. Karena kita berbicara tentang hubungan, bukan hanya antara Tuhan dengan umat, bukan hanya Tuhan dengan umat dengan Tuhan yang jauh, tapi kita sangat-sangat dekat karena dia adalah Bapa kita. Nah, ada 2 poin lagi yang akan saya sampaikan. Ini akan kita bahas hari ini ya. Nah, dikatakan 2 poin lagi tentang Matius 7 ayat 7 tadi. Ya, dikatakan setiap orang, artinya pengabulan doa ini bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Seringkali kadangkala kita pikir hanya pendeta besar yang doanya luar biasa, betul? Makanya sering jemaat kejar-kejar pendeta, betul ya? Apalagi kalau pendetanya punya nama besar, wah semuanya pengen disentuh, pengen dijamah, pengen diurapi ya. Sorry to say, bukan hanya pendeta besar, setiap kita dikatakan bisa punya kuasa doa yang luar biasa. Mana buktinya? Allah kita ingat, bukan Allah yang pandang kasta. Tuhan kita bukan Tuhan yang memandang muka. Siapapun engkau di tempat ini, engkau sederhana, engkau kaya raya, engkau mungkin pernah gagal, engkau mungkin pernah mengalami masalah, siapapun kita, Tuhan sayang sama kita. Buka Markus 1 ayat 40, supaya di tempat ini kita sadar,
Who are we ya di mata Tuhan ya? Apakah hanya doa orang tertentu saja yang didengar oleh Tuhan? No. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Perhatikan, ini orang kusta. Kusta bicara tentang no hope ya, tidak ada pengharapan karena dia terisolir, dia diisolasi, dia dijauhkan dari orang lain, bahkan tidak bisa ketemu dengan keluarganya, bahkan mungkin tidak punya pekerjaan. Artinya tidak punya masa depan. Tapi perhatikan reaksi daripada Yesus kepada doa orang seperti ini. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata padanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir. Perhatikan ayat ini, bukan harus melalui pendeta besar. No, si kusta, orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, datang kepada Bapa. Akhirnya dia disembuhkan ya. Jadi bayangkan, kita sangat spesial di mata Tuhan. Makanya sekali lagi, jangan pernah menjadi pribadi yang minder di mata Tuhan. Karena setiap kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Bukan Tuhan melihat karena kegiatan rohani seorang, bukan karena jubah rohani, bukan karena nama besar. Siapapun engkau di tempat ini, masalahnya bukan karena siapa yang berdoa, tapi bagaimana sikap hati kita waktu datang kepada Bapa. Ini kata kuncinya ya. Nah, kita ingat bagaimana seorang yang penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Ingat mereka? Mereka belum sempat dibaptis, mereka belum sempat ikut di BMC New York, betul? Tapi yang luar biasa, waktu dia katakan, "Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau nanti datang sebagai Raja." Apa kata Yesus? Apakah Yesus reject dia? Apakah Yesus berkata, "Sorry, I don't know you"? No. Tuhan berkata, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku." Kenapa sampai dijawab doanya? Sikap si penjahat yang membuat Tuhan tersentuh ya. Makanya hari-hari ini ya, kita bukan memeriksa panjangnya doa kita, apakah sangat eloquent doa kita, apakah sangat-sangat penuh dengan berbahasa roh, itu baik tapi gak cukup. Tapi sikap hati yang mau Tuhan cari pada hari ini. Saya masih ingat waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999, hidup saya masih amburadul. Aslinya masih amburadul. Bahkan suami saya ada dalam penjara. Anak saya kata dokter lahir yang keempat itu bisa cacat. Nah, waktu itu saya sangat-sangat desperate. Saya mau mati, bahkan saya mau rencana mau bunuh diri. Tapi waktu seorang hamba Tuhan sederhana, perhatikan, hamba Tuhan sangat sederhana, dia naik turun kendaraan umum, bukan pakai mobil mewah, bukan pakai jet pribadi, pakai kendaraan umum. Dia datang melihat saya ke rumah sakit, dia bilang, "Ibu Indri, Yesaya 43:4a mengatakan engkau spesial, engkau berharga di mata Tuhan." Saya bilang, "Masa? Mana mungkin saya berharga di mata Tuhan? Hidup saya sudah najis, kotor, seperti kain kotor yang sangat-sangat tidak layak." Kata hamba Tuhan itu, dia sangat menunggu engkau datang kepadanya. Waktu itu saya memberanikan diri berdoa, "Bapa, kalau betul aku masih berharga di matamu, tolong anakku, selamatkan anakku, berikan anakku kesehatan, jauhkan dari segala macam handicap ataupun cacat." You know, apa answer daripada Tuhan? Anak saya lahir normal. Umur 23 tahun sekarang, tinggi 175, cantik langsing. Yang mau ngelamar boleh dari MC New York ya, boleh isi formulir rame-rame. Tapi belum tentu diterima kalau tingginya mungkin cuma 1,50 m ya. Sorry, ini bercanda ya. Artinya, si kotor seperti saya pun juga dijawab oleh Tuhan doanya. Kenapa? Waktu sikap hati dengan hati yang hancur hati, itu yang Tuhan perhatikan. Not because who are you. Ya, bukan karena siapa kita, bukan karena kecantikan, kekayaan, kehebatanmu. No! Tapi karena sikap hati. Nah, kita akan lihat, berarti ada yang menyebabkan kenapa banyak orang nggak mengalami jawaban doa. Kita hari ini akan cek, ada 10 reason, ada 10 penghalang, ada 10 yang membuat kita bisa mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Kita cek hari ini apakah betul sikap hati kita sudah benar di mata Tuhan. Karena bukan Tuhan tidak mau menjawab, dia adalah Bapa yang baik, tidak pernah memberikan ular kepada anak yang meminta ikan, tidak pernah memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Tapi kenapa kita tidak mengalami perkara besar dengan Bapa kita? Karena mungkin tanpa disadari ada sikap hati yang belum berkenan di mata Tuhan. Hari ini let's check it out ya. Mari kita cek. Yang pertama adalah karena apa ya? Yang pertama adalah karena suka menyalahkan orang lain. Apa ini, brother sister? Do you see this? Binakular, betul? Kita suka meneropong kesalahan orang lain. Meneropong suami kita,
Ya, Brother William meneropong mungkin istri, istri meneropong suami, atau mungkin Bobby meneropong mungkin dia punya bos, atau mungkin Marcel meneropong Bapak Gembala, atau mungkin Wempi meneropong dia punya istri. Intinya kita suka meneropong orang. Mana buktinya? Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 6 kita lihat ada Alkitab. Di Alkitab teropong itu sudah ada dari dulu ya. Tapi sering kali kita pikir masa sih Bu Indri? Yes ya. Makanya saya beli ini teropong di tempat di Bandung itu di tempat di Jalan Sudirman, di tempat mainan anak-anak, supaya kita ingat. Karena kadang-kadang visualisasi itu penting untuk kita ingat ya. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 6, waktu itu ada di Bethesda. Betul? Kalau kita lihat ini cerita weird. Kenapa aneh? Karena 38 tahun dia lumpuh. Padahal Bethesda adalah sumber mujizat. Setiap kolam itu bergoncang, malaikat turun, setiap orang yang pertama datang pasti akan sembuh. Artinya ada miracle, ada berkat, ada mujizat di sana. Tapi kenapa ini orang 38 tahun dia suffering? Kenapa 38 tahun dia tidak bisa, dia paralyzed? Kenapa dia tidak bisa berjalan? Ini nggak masuk akal. Tahu kenapa? Ini penyebabnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia padanya, maukah engkau sembuh? Dari ayat pertama aja udah aneh. Kenapa Tuhan harus berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Padahal jelas siapa yang nggak tahu di sana bahwa semua orang tahu ini orang sakit 38 tahun. Kenapa Yesus basa-basi? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan tahu ini orang bukan hanya paralyzed kakinya, tapi yang paling bahaya rohaninya juga paralyzed. Mana buktinya? Kita lihat jawaban daripada dia. Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun melalui aku. Ini ciri khas orang yang lumpuh rohani. Kenapa dia lumpuh? Bukan kakinya saja, tapi hatinya lumpuh, pikirannya lumpuh, terutama imannya lumpuh. Karena dia selalu mencari kesalahan orang lain. Aku sakit karena orang lain gak peduli. Aku gak bahagia karena suamiku gak baik sama saya. Saya makanya gak punya uang karena orang tua saya gak kirim. Semua menyalahkan orang lain. Waktu engkau dan saya seperti ini, makanya nggak heran kita nggak mengalami jawaban doa. Sorry to say, ya Yesus tahu persis keadaan kita. Pendeta kita mungkin nggak tahu kita lumpuh rohani, tapi Tuhan tahu. Waktu engkau masih keep judging orang, masih suka meneropong orang lain, karena dia Bu Indri, karena dia Bu Indri, karena dia Bu Indri, kita nggak akan pernah mendapat jawaban doa. Dulu saya ada di sana. Waktu suami saya nggak bertobat sampai 17 tahun, saya bilang suami saya yang salah. Padahal akhirnya saya sadar, bukan suami saya punya saham 100%, saya pun punya saham karena terlalu sibuk dalam pelayanan. Hari-hari ini yuk, iblis suka dengan orang Kristen yang berdoa. Karena dia nggak takut. Tapi iblis takut dengan orang Kristen yang mau meneropong dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat ya. Nah, yang kedua. Nah, yang paling bahaya sebelum kita masuk ke yang dua, sering kali kita kadang kala karena sudah merasa diri tahu kebenaran, sudah baca firman, sudah melayani, kita berhak untuk meneropong Tuhan juga. Dengan berkata, Tuhan engkau tidak peduli dalam hidupku. Seperti murid-murid di Danau Tiberias. Mereka berkata apa? Tuhan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kenapa mereka bisa ngejudge Tuhan? Karena mereka merasa, I've done anything. Saya sudah lakukan semua Tuhan. Kurang apa saya Tuhan? Hari-hari ini waktu kita mulai seperti ini, katakan ampuni aku Tuhan. Itu yang pertama ya. Bahkan juga dalam rumah tangga, seringkali kita expect anak-anak kita menjadi anak yang baik, padahal kita tidak pernah mengajarkan anak kita tentang kebenaran. Padahal firman Tuhan dikatakan Ulangan 6 ayat 6, ajarkan anakmu firman Tuhan siang dan malam. Ya, saya tertemplak di sini. Terus terang, saya punya cucu satu. Cucu saya pinternya luar biasa. Tahu apa yang terjadi? Ya, bahkan dia bisa 3 bahasa. Inggris, Jepang, sama Korea. Umur 5 tahun. Dia bisa berenang itu di Olympic size ya. 16 kali bolak-balik. Umur 5 tahun gaya bebas. Semua orang bilang wow. Tapi yang pertanyaan, apakah anak saya, dia cucu saya tahu tentang Yesus? Waktu saya bilang, ayo let's pray. Memang dia bisa pray. Tapi waktu saya bilang, coba cerita tentang Yesus. Who is Jesus? Saya ketemplak. Saya bilang, ampuni aku Tuhan. Ternyata anak saya lupa untuk mengajarkan tentang Yesus kepada dia. Di sana saya bilang, Tuhan, aku sebagai the grandmother, saya miss ini. Makanya saya bilang, saya akan datang ke Jakarta untuk once a week, hanya untuk Bible story. Sering kali kita lebih fokus pada anak punya ranking, anak punya IQ tinggi, tapi apakah kita sudah mengajarkan anak kita? Khususnya buat teman-teman yang di New York. Jangan sampai engkau bangga dengan anakmu yang hebat, tapi banggalah waktu anak kita takut akan Tuhan. Ya, ini yang pertama. Secondly, ya, yang membuat doa kita makanya terhalang adalah apa?
Apa ini brother sister? Calculator, right? Kita suka hitung-hitungan sama Tuhan. Semua kita hitung-hitung, jasa kita, gua yang capek, gua yang ini. Padahal harusnya kita sadar kalau engkau dan saya masih sampai hari ini dipercayakan oleh Tuhan, itu karena grace semata-mata. Bahkan yang paling parah lagi kalau kita suka hitung-hitungan pengampunan. Siapa dia? Kita buka Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Nggak jadi jaminan orang yang ada dalam gereja. Seringkali kita menganggap kita sudah terlalu kudus, terlalu suci, sampai nggak perlu mengampuni orang lain. Dikatakan waktu itu Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Sampai 7 kali. Yesus berkata, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, tapi sampai 7 kali 70 kali. Artinya unlimited forgiveness. Waktu engkau masih pakai kalkulator seperti ini, dalam mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni mertua yang mungkin cerewetnya luar biasa, dalam mengampuni anak yang mungkin suka berontak, dalam mengampuni mungkin orang-orang yang mungkin tidak menghargai engkau, kita sudah lost kesempatan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Hari-hari ini mari, Tuhan terlalu amat sayang pada kita. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kita sering jatuh bolak-balik, tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Siapa kita nggak bisa mengampuni orang lain? Dulu saya pernah tidak bisa mengampuni. Saya pernah tidak mengampuni suami saya sampai 7 years, ya. Rugi sendiri, muka saya sampai bernanah, leher saya nanah, punggung saya nanah, sampai betis saya terakhir saya koma dibawa ke Singapura. Rugi. Makanya iblis nggak takut dengan orang Kristen yang berdoa. Iblis takut dengan orang Kristen yang mau mengampuni. Hati-hati dengan kalkulator. Jangan banyak hitung-hitungan. Karena Allah kita tidak pernah hitung-hitungan soal dosa kita. Dia Allah yang sangat amat long. Dia sangat panjang sabar, dia sangat-sangat bisa mengampuni. Siapa kita sampai membatasi pengampunan? Itu yang kedua, ya. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Ini adalah penghalang doa yang ketiga. Pertama adalah karena apa tadi? Suka pakai teropong. Betul? Coba saya lihat di sini muka-muka yang suka pakai teropong tuh kelihatan wajahnya, betul? Ya, pokoknya kalau melihat kesalahan orang itu sampai lihat semua, sampai hidungnya besar sebelah dia tahu ya, sampai rambutnya satu biji uban temannya dia tahu, tapi dia nggak pernah cek rambutnya semua sudah putih ya. Nah, sering kali kita seperti ini. Saya pernah satu kali pelayanan di di Cikarang, betul. Nah, itu gereja besar ya. Nah, waktu itu saya menyampaikan hal ini. Seorang ibu datang pada saya. Dia bilang, "Ibu, luar biasa firman-Nya." Saya pikir dia betul-betul dia diurapi oleh Tuhan. Dia dijamah oleh Tuhan. Dia bilang, "Ibu, ini cocok sekali. Cocok buat ibu gembala saya. Karena model ibu gembala saya itu begitu, Bu. Ini cocok nih untuk dia." Bukan datang untuk mengaku dosa, datang untuk meneropong orang lain. Seringkali tanpa disadari kita seperti ini. Makanya tidak heran kita tidak mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Padahal Bapa berjanji, aku akan berikan apapun yang kau minta. The reason why, karena kita yang menjadi penghalang. Yang ketiga, kenapa makanya kita terhalang adalah karena apa? Buka Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini tentang orang yang berdoa, tapi selalu bersungut-sungut, selalu mumbling, selalu murmuring, selalu hanya bilang, Tuhan, kenapa suami saya seperti ini? Tuhan, kenapa usaha saya seperti ini? Tuhan, kenapa karir saya seperti ini? Tuhan, kenapa gaji saya nggak naik? Mengeluh terus. Tuhan paling sakit kupingnya melihat suara-suara mengeluh. Makanya waktu orang Israel banyak mengeluh, semuanya mati di padang gurun. Hati-hati, jangan pertahankan sikap yang meluh. Suka membanding-bandingkan berkat orang dengan berkat orang lain. Membandingkan suami orang dengan suami orang lain. Membandingkan istri orang dengan istri orang lain. Membandingkan ekonomi kita dengan orang lain. Setiap kita punya portion yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nikmati, syukuri. Di sana engkau akan mendapat jawaban daripada doa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah apa? 1 Samuel 28 ayat 6 sampai dengan 8. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Ada kalanya kita berdoa, Tuhan nggak jawab apa-apa loh. Jangan pernah bilang kalau kita berdoa sebagai anak Tuhan pasti langsung dijawab. No. Ingat, Yesus pernah berdoa 3 kali, tidak mendapat jawaban daripada Bapa. Dia katakan, kalau boleh cawan ini ambil. Tidak Tuhan jawab, tapi Bapa menjawab sesuai dengan maunya Bapa. Rasul Paulus pernah berdoa, ambillah duri dari dagingku ini Tuhan. 3 kali dia berdoa. Tapi Yesus berkata, cukup kasih karuniaku. Jadi artinya ada kalanya doa kita nggak langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi pertanyaan bagaimana dengan Saul? Perhatikan.
Lalu berkatalah Saul pada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi padanya dan meminta petunjuk padanya. Para pegawai menjawab dia di Etnor, ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Akhirnya kalau kita lihat, Saul kehilangan segala-galanya. Kenapa? Dia tidak bertekun dalam doanya. Waktu dia nggak mendapat jawaban doa, dia ambil jalan pintas. Hati-hati dengan shortcut. Hati-hati dengan jalan pintas. Kesannya cepat dan enak, tapi buntutnya maut yang mematikan. Nah, dikatakan seringkali kita nggak bertekun. Kita kalah dengan perempuan Kanaan. Kita ingat perempuan Kanaan, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan nggak menjawab, bahkan diusir oleh murid-murid. Seringkali kita sudah berdoa, sudah melakukan ini dan itu, tapi nggak ada jawaban dari Tuhan. Jangan berhenti, jangan give up, jangan menyerah. Karena perempuan Kanaan tidak menyerah. Bahkan waktu Tuhan berkata, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Apakah dia give up? Apakah dia disappointed? Apakah dia marah pada Tuhan? No, dia bilang, memang betul. Tapi anjing makan remah-remah daripada Tuhan. Dia bertekun dalam doa. Akhirnya anaknya sembuh. Hari-hari ini, iblis paling takut dengan orang Kristen yang bertekun. Waktu engkau bertekun, pasti soon or later engkau akan mendapat jawaban doa. 17 tahun saya menunggu suami saya bertobat. Bukan waktu yang singkat. 17 tahun kali 365 hari, kali 24 jam, 60 menit, 60 detik. Hitung sendiri, betul? Tapi akhirnya sekarang kami boleh melayani bersama-sama. 13 tahun saya menunggu ekonomi saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya pernah tinggal di tipe rumah 21, bayangkan kamar 2 kali 3, buka pintu aja itu nggak bisa dibuka besar karena ketabrak sama tempat tidur. Saya tidak punya meja makan kita di terasnya kecil dan saya pakai asbes. Kalau hujan, suara hujan lebih besar daripada suara sendoknya. Tapi apakah gara-gara itu saya berhenti berdoa? No! Karena aku pernah tinggal dengan iblis 40 tahun. Aku bilang aku mau ikut Tuhan apapun, regardless apapun jawaban doa daripada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Sekarang Tuhan bisa kembalikan. Kalau Tuhan mengembalikan, ingat, bukan 5 roti 2 ekor ikan, tapi 5.000 orang makan dan 12 bakul penuh. Itulah jawaban doa bagi orang-orang yang bertekun. Yang kelima, kenapa kita nggak mendapat jawaban doa daripada Tuhan? Saya mau tanya, sister, brother, apa ini? Coba, ini apa? What is it? Apa ini? Sedotan. Oke. How do you know ini sedotan? Yes, ini sedotan waktu engkau gunakan dengan ini, betul? Jadilah dia sedotan, betul? Tapi kalau hanya begini saja, nggak dipakai ke dalam gelas, bisa nggak saya pakai untuk gini? Artinya, ini hanya cuma plastik. Hanya cuma plastik, nothing. Betul? Demikian juga orang Kristen. Kalau kita tidak menjadi pribadi Kristen yang peduli kepada sesama, kita nothing. Kita harus jadi garam dan terang. Maka dikatakan Abraham. Kenapa doanya dijawab sudah 100 tahun? Dia peduli dengan Sodom. Keluarganya hanya 4 di sana. Hanya Lot, istrinya dengan 2 anak. Tapi dia nego dengan Tuhan untuk 50 orang yang tidak dikenal. 40 yang nggak dikenal. 30 yang nggak dikenal. 20 yang nggak dikenal. Untuk berdampak, nggak harus jadi pendeta. Siapapun di tempat ini bisa berdampak. Waktu engkau dikuatkan, kuatkan orang lain. Waktu engkau diberkati, berkati orang lain. Waktu engkau dijawab oleh Tuhan doa, jawablah orang lain punya keluhan. Kasih mereka kekuatan, kasih mereka penghiburan. Itu orang yang membuat Tuhan tidak bisa tahan. Abraham bukan pendeta. Abraham pendoa syafaat pertama karena dia care about others. Makanya nggak heran 100 tahun kemudian Tuhan menjawab doanya padahal dia sudah lemah, istrinya sudah mati haid, sudah menopause, tapi Tuhan tetap ingat untuk menjawab doa Abraham. Hari-hari ini marilah menjadi orang Kristen yang berdampak, bukan hanya all about me. Itu yang kelima. Dan yang keenam dikatakan adalah apa? 1 Samuel 1 ayat 19, seorang Hana, waktu itu dia hanya menangis saja karena nggak mempunyai anak, betul? Dia menangis datang ke Silo, betul? Tapi nggak punya anak. Kapan dia punya anak? Keesokan harinya bangunlah mereka, ini Hana dan Elkana, sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya ke Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya dan akhirnya Hana punya anak Samuel. Apa artinya ini? Lakukan bagian kita sebagai istri, lakukan bagian kita sebagai suami, lakukan bagian kita sebagai parents, lakukan bagian kita sebagai anak, lakukan bagian kita sebagai gembala, lakukan bagian kita sebagai jemaat. Di sana Tuhan akan ingat doa kita. Jangan cek bagian orang. Istri sebagai penolong, betul?
Bagaimana dengan William? Bagaimana istri? Sudah sampai penolong atau perongrong? Waktu kita jadi perongrong, makanya nggak heran doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Brother William sebagai apa? Sebagai imam. Jangan malahan suka marah-marah sama istri, betul? Waktu kita suka maki-maki istri, yakin doa kita akan dijawab oleh Tuhan? No. Dikatakan Tuhan, hai suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Hai istri, hormatilah suamimu seperti kepada Tuhan. Waktu kita lakukan ini, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Itu yang keenam. Yang ketujuh dikatakan adalah apa? Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 6. Sering kali yang kita kasih sama Tuhan adalah ampas. Seperti kain yang diberikannya hanya sebagian saja. Maka Tuhan tidak menjawab. Tapi dikatakan Habel memberikan lemak-lemaknya. Ya, dikatakan Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 6. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 6. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, yakni lemak-lemak. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sering kali kita seperti ini. Kenapa doanya dijawab? Kenapa doa saya tidak, Tuhan? Dia memberikan yang terbaik, kita hanya kasih sampah. Waktu engkau dalam keadaan berhasil, masih produktif, sudah nggak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sering kali kita berikan pada Tuhan, udah sakit, udah peot, udah tuwek, udah penyakitan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah bangkrut, baru bilang, pakailah hidupku Tuhan. No, itu ampas. Waktu engkau sehat, waktu engkau produktif, waktu engkau sukses, give it to God. Ya, bukan waktu sudah hancur-hancuran. Saya 62 tahun sekarang, tapi saya bilang, Tuhan, aku 62 tahun, mau Tuhan kasih umur 63, 64, 80, 90, aku mau berikan yang terbaik padamu Tuhan. Ayo, hari-hari ini jangan kasih ampas pada dia. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Anaknya yang tunggal diberikan pada kita. Masa kita hanya kasih sebagian daripada hidup kita kepada dia? Itu yang ketujuh, penghalang berkat. Yang kedelapan adalah apa? Masalah waktu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ingat, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jangan pernah push Tuhan. Katakan, Tuhan, cepat dong Tuhan. He knows better than us. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kita. Karena dia adalah Allah. Dia adalah pencipta kita. Kita hanya cuman bejananya. Dia adalah pencipta kita. Ya, saya juga menunggu waktu-waktu yang tidak mudah ya. Tapi tadi saya katakan pada kalian, kalau kita menunggu bersama dengan Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan. Engkau tidak akan stres, engkau tidak akan sakit gara-gara menunggu waktunya Tuhan. Perhatikan Abraham, di tengah 100 tahun pun dia tetap masih bisa berkobar-kobar. Itulah orang yang menunggu bersama dengan Tuhan. Yang ke-9, jangan bimbang. Jangan bimbang, karena orang bimbang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Jelas dikatakan, saya selama 17 tahun pelayanan, sekarang saya sudah 22 tahun pelayanan. Tidak sekalipun saya berkata, ya tergantung ya, mungkin ekonomi saya akan dipulihkan Tuhan. Ya tergantung ya, mungkin suami saya akan berubah. No, saya selalu berkata, one day, suamiku akan bersama-sama dengan aku pelayanan. Dan saya berkata, Tuhan pasti akan pulihkan keluarga saya. Tuhan akan pulihkan anak-anak saya. Tuhan akan pulihkan ekonomi saya. Karena itu janji Tuhan. That it happen. Hari-hari ini hati-hati dengan roh bimbang. Iblis nggak takut engkau ke gereja. Iblis nggak takut engkau pelayanan. Iblis nggak takut engkau baca Alkitab. Tapi iblis paling takut dengan orang yang punya iman. Karena iman kita bisa mengalahkan dunia. Apa dunia? Permasalahan. Dan yang 9, jangan ngeles. Hari ini kalau firman Tuhan mengatakan, anakku, mari kita cek. Jangan bilang, itu bukan saya, Bu Indri. Itu orang lain. Waktu kita mengaku dan berkata, it's me, Lord. Itu aku, Tuhan. Aku mau berubah. Ubah hatiku, Bapak. Berikan aku hati yang baru. Tuhan sanggup memberikan, sehingga kita boleh mengalami perkara besar dengan Tuhan. Dan yang terakhir sekali, saya mau tanya, apa ini, brother, sister? Saya kayak tukang jualan hari ini. Apa ini? Yes. Apa ini ya? Apa ini? Apa ini? Not center. Ini lampu emergency, right? Betul ya? Lampu emergency. Seringkali kita jadikan Tuhan hanya sebagai lampu emergency. Udah kepepet, udah mati lampu, udah listrik mati, baru kita hidupin. Udah masalah utang banyak, udah sakit nggak sembuh, bukan Petromax, masa Petromax WMP, kamu mah kebangetan, emang di Amerika nggak ada gitu ini, ya, oke ya. Nah intinya, seringkali kita jadikan dia hanya emergency lamp, ya, sudah kepepet, udah nggak ada genset, udah nggak ada listrik, baru kita hidupin dia. Please, doa itu bukan hanya bicara tentang pengabulan.
Doa bicara tentang relationship, hubungan kita dengan Bapa. Hari-hari ini mari kita cek kita punya hubungan doa dengan Tuhan. Sudahkah kita mempunyai hubungan yang menyenangkan hati Bapa? Karena Bapa terlalu amat baik. Hari ini sebagai pesan Tuhan, biar ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, satu hal yang kami mendapat dari Engkau hari ini. Ternyata Engkau begitu spesial. Kami begitu spesial di mata-Mu Tuhan. Kami bukan hanya sebagai umat biasa-biasa, tapi kami adalah anak-Mu yang Engkau adopted, yang Engkau angkat, yang Engkau jadikan menjadi ahli waris-Mu, yang Engkau jadikan menjadi pribadi yang sangat dekat dengan Engkau. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami menjadikan doa seperti beban, seperti kewajiban, seperti syarat menjadi orang Kristen. Padahal itu bukan dia punya esensi. Doa bicara tentang relationship. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Hari ini kami mau ambil sikap Bapak untuk kami bangkit dan untuk kami berkata, aku mau berubah Tuhan. Berilah pada kami hati yang betul-betul mau untuk diubahkan Tuhan. Karena kami percaya kalau kami mau Bapak bereaksi hari ini dengan cara yang benar, kami akan lebih lagi menyenangkan hati Bapak. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.